Guys, kapal perang NATO beri bantuan kepada Indonesia, guys. Usut punya usut kerana hal ini, guys. Hal apa itu? Ayo kita simak video ini sama-sama. Jom. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Terima kasih kepada anda yang sudah mengklik video ini. Selamat datang saya ucapkan, dan tidak lupa juga kepada anda yang sudah subscribe Tengkuruk Channel. Selamat bergabung. Salam silaturahim, salam serumpun, salam persaudaraan daripada saya guys untuk anda semua walau di mana juga anda berada. Jadi guys, hari ini saya akan react satu video bertajuk terbaru. Kapal perang NATO beri bantuan militer ke Indonesia. Usut punya usut kerana hal ini. Hal macam mana tu? Saya pun tidak tahu. Saya mau semak video ni macam mana sampai kapal perang NATO mau bantu beri bantuan militer terhadap negara Indonesia. Jadi kita tengok video ni. Tapi sebelum tu, untuk makluman anda, ini video saya tengok di channel update pertahanan. Jadi kepada anda yang menonton video ni, jangan lupa juga untuk support ini update pertahanan, sebab banyak betul berkaitan dengan update-update bahagian pertahanan di channelnya. Jadi jangan lupa like, komen dan juga subscribe channelnya. Jadi guys, kita pun mau tahu usut punya usut kerana hal ini macam mana. Jom kita semak video ini sama-sama. Ayo. Apa telah berlaku guys? Kapal perang NATO beri bantuan militer ke Indonesia. Itu guys. Ini di perairan biasa saya nampak nih. Di perairan mana nih ya? Laut China Selatan enggak? Apa ya? Hal apa yang membuatkan kapal perang NATO beri bantuan? Adakah disebabkan oleh CINA? CHINA. Itu. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita zonajakarta.com, fakta pertahanan Atlantik Utara alias NATO rupanya melihat Indonesia sebagai partner strategis dalam melawan klaim Nendasland Cina yang menyerempet Natuna. Posisi Natuna memang sangat strategis, di mana selain kaya migas, pulau paling utara Indonesia itu langsung menghadap ke Pasifik, calon arena perang antara Cina dan NATO. Di sana ya, sampai NATO pergi buat ini ya. Memandang Indonesia ni macam NATO tahu akan posisi Natuna, maka tak heran bila mereka memepet Indonesia agar jangan berpihak terlalu lebih ke Cina. Namun siapa sangka, sebuah kabar mengejutkan datang di mana Rusia akan mendukung Cina apabila Natuna berhasil direbut oleh Beijing dari tangan Indonesia. Benarkah Rusia akan mendukung Cina merebut Natuna dari Indonesia? Mari kita kupas berita. Benarkah Rusia dukung China di Natuna? NATO langsung beri bantuan militer ke Indonesia. Ini rupanya Rusia nih baik juga dengan negara Indonesia guys. Lepas tu dengan China pun dia baik. Kita lanjut. Akan mendukung Cina merebut Natuna dari Indonesia. Mari kita kupas berita ini sampai habis. Apa ya? Rusia ya. Rusia nih Presiden Putin ya kan? Terkait aksi China Coast Guard di offshore field Rusia di Natuna, posisi Rusia 50-50 di Laut Cina Selatan, tulis akun forum. 50-50, maksudnya Indonesia satu. Mengutip dari kabel-kabel diplomatik, satu, apabila Natuna dikuasai Cina bisa saja Rusia berpartner dengan Cina, tambahnya. Tapi bila Natuna tetap dalam bingkai NKRI, Rusia justru akan ikut mengamankannya. Macam benda nih, saya pernah dengar nih. Macam mana ya? Sebentar. Tetap dalam bingkai NKRI, Rusia justru akan ikut mengamankannya. Ya. Benar, saya pernah dengar nih. Tapi kalau Natuna masih di bawah Indonesia, Rusia masih bisa membantu, tapi dengan catatan hanya mengamankan lokasinya saja, jelas forum. Iya, betul. Adanya hal ini bagai durian runtuh bagi NATO. Mereka langsung mengadakan rapat di Brussels, Belgia, beberapa waktu lalu untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil dalam menghadapi Cina. Begitu rupanya. Jadi bermakna di sini Rusia ini berada di tengah-tengah antara China dengan Indonesia guys.
Gitu. Itu yang saya nampak lah yang dikatakan 50-50 tuh. Sebuah solusi cepat dan praktis kemudian diputuskan NATO, di mana mereka harus NATO membantu nih dengan kuasa-kuasa dukungan besar militer nih. bagi negara-negara di Asia yang hendak menentang klaim Nendasland Cina. NATO bersama strategic partnernya di Asia Pasifik seperti Jepang dan Australia, tengah menyusun strategi diplomatik dan militer untuk mencegah dominasi unilateral Cina di Laut Cina Selatan dengan meningkatkan interaksi dengan negara yang terlibat dalam sengketa maupun terkait dengan LCS. Tulis forum dalam postingannya pada 3 September 2021. Pada negara-negara yang terlibat NATO dengan akan memberikan bantuan militer Laut entah China itu Selatan hibah nih. kapal perang atau kemudahan pembelian alutsista buatan negara anggota Pakta Pertahanan. Indonesia termasuk yang mendapat bantuan militer ini. Wah, nah kan dapat bantuan militer daripada NATO. NATO secara khusus memberikan izin agar Indonesia bisa memiliki frigat frame dari Italia. Sebagai solusi, NATO menyiapkan opsi hibah kapal yang terbilang wah dan memberikan izin pembelian kapal ke negara-negara yang siap menghadapi konflik di Laut Cina Selatan, salah satunya dengan diberikannya izin Indonesia oleh Italia untuk membeli frame. Ini di mana satu berita keputusan baik ini tersebut guys tidak kepada lepas negara dari Indonesia. konsolidasi anggota negara NATO di Brussels yang menyetujui upaya tersebut, jelas forum. Baguslah kalau begitu. Ada Kenapa hal ini dilakukan NATO? Indonesia Karena lagi mereka ingin melakukan buing time. Di mana bila konflik meletus menjadi perang, negara-negara yang berseteru dengan Cina bisa membela dirinya sendiri terlebih dahulu. Setelah itu, armada gabungan NATO akan datang untuk membantu lantas melakukan serangan balik memukul Cina hingga ke jantung pertahanannya bila perlu. Tujuan di atas jelas. Apabila ada pelanggaran yang berpotensi memunculkan serangan terbuka di Laut Cina Selatan, negara-negara tersebut yang dipersenjatai oleh kapal dari NATO tersebut masih mampu dan mumpuni menghadapi serangan tersebut, sebagai strategi buing time NATO dalam upaya gelar militer di Laut Cina Selatan, ujar forum. Menarik diamati apakah NATO akan memberi Indonesia bantuan militer lainnya demi mengamankan Natuna yang posisinya strategis tersebut. Di Natuna tuh, posisi betul-betul strategik guys. Jadi bermakna di sini, NATO memandang ya negara Indonesia ini adalah rakannya ya, dan sebenarnya China nih dia nomor 3 terkuat di dunia guys. Jadi apabila China ini dia banyak menguasai di Laut China Selatan tuh, banyak negara-negara yang akan terlibat di situ seperti Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Singapura ya, dan di perairan itulah yang klaim China tuh itu miliknya. Jadi di situ ada banyak negara yang terlibat guys. Jadi saya lihat di sini NATO dia memberi bantuan militer ataupun ketenteraan kepada negara Indonesia sekiranya berlaku ancaman-ancaman daripada China. Dan saya lihat di sini Rusia berperanan penting sebenarnya di sini untuk menetralkan keadaan. Sebab apa? Rusia dengan Indonesia nih adalah sahabat baik guys. Jadi cabarannya adalah Rusia juga bersahabat baik dengan China. Jadi kerana Rusia nih mempunyai juga ya yang saya nampak penggalian minyak di Laut Natuna tuh ada, dia bekerja sama dengan Indonesia. Jadi rasanya dia perlu menetralkan keadaan itu dengan mungkin menasihati China, ataupun dia hanya tidak boleh menyebelahi mana-mana pihak, sebab dua negara ni Rusia mempunyai kepentingan guys, dan setiap negara ini pun juga mempunyai kepentingan sendiri. Jadi nampaknya untuk Laut China Selatan ni, khususnya di Natuna ni, ini perkara amat rumit untuk kita huraikan sebab banyak negara-negara yang terlibat, dan juga isu ini kemungkinan akan berpanjangan dan hanya dapat mampu untuk diredahkan melalui secara diplomasi daripada negara Indonesia ya. Buat perdamaian secara diplomasi, sebab perang rasanya belum berlaku di sini guys. Sebab apa? Sebab banyak lagi negara-negara yang masih memerlukan penambahan ataupun kekuatan militer. Jadi masing-masing memperkuatkan dia punya negara dari segi kekuatan militer guys. Maka itu negara Indonesia hari ini dia memproduksikan banyak alutsista seperti syarikat PT Pindad, PT PAL,
PT Digantara itu antara syarikat-syarikat pembuat senjata di negara Indonesia. Jadi kalau ditengok daripada kekuatan dunia, Indonesia ni berada tempat ke-16 dan di Asia Tenggara dia masih ranking guys nomor 1 di Asia Tenggara kekuatan militernya. Jadi itulah salah satu yang menjadi pandangan ataupun orang melihat negara Indonesia ni dari segi kekuatan militernya guys. Itulah menjadikan negara Indonesia ni dihormati dan disegani sehingga hari ini disebabkan Indonesia mempunyai kekuatan militer yang paling kuat di Asia Tenggara. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi semoga negara Indonesia terus berada dalam keadaan yang selamat dan juga kedaulatan negara Indonesia sentiasa terjamin. Saya yakin dan percaya dengan adanya pemimpin seperti Jokowi, seperti Prabowo Subianto, keadaan ini masih dapat dikawal. Jadi kita doa yang baik-baik saja untuk negara Indonesia supaya aman untuk selama-lamanya. Saya daripada Malaysia mengucapkan selamat kepada anda semua dan semoga negara Indonesia aman, damai dan makmur ya. Jadi salam silaturahim, salam serumpun dan salam perpaduan daripada saya guys untuk anda semua walau di mana juga anda berada. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.